dijelaskan sama guru-guru kita. Tapi terkadang ada juga nih, kita berusaha niatnya menegur gitu ya. Tapi bukannya orang itu mengerti, malah kita yang terseret dalam masalah. Wah, menegur yang seperti apa tuh? Malah kita yang terseret dalam masalah. Habib Usman, mohon penjelasannya Habib. Ini menarik nih, Afwan. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adab ke-8 dalam menegur agar tidak melukai ataupun menyakiti ataupun mempersalahkan dan lain sebagainya adalah perhatikan kedudukan orang yang hendak kita tegur. Jadi hati-hati nih, orang yang punya kekuatan, yang punya power, kita tiba-tiba tegur, ya kan, dia merasa marah, kecewa dan lain sebagainya, fatal. Kalau kita sudah menegur dengan niat dan cara yang baik, maka hati-hatilah dan berbicara dengan yang baik, dengan cara yang ma'ruf dalam menegurnya. Jangan sampai nih kalimat yang kita keluarkan, kalimat yang kita katakan malahan bisa membahayakan kita. Akhirnya apa? Jadi bumerang. Ini adalah zaman di mana zaman fitnah. Boleh jadi kita benar, ya kan? Boleh jadi kita benar menegurnya dengan cara yang baik agar lebih baik. Malahan kita yang dilaporin balik. Aduh, akhirnya masalah besar. Karena apa? Orang itu punya kekuasaan, orang itu punya kekuatan, orang itu punya kedudukan. Timbulnya berbahaya dan membahayakan. Gak usah contoh jauh-jauh. Misalkan kita bawa mobil nih, bawa mobil set ya kan, tiba-tiba kita ditabrak ya kan. Dan kita ditabrak nih, mobil kita ditabrak. Ya. Udah gitu ditabrak, kita disalahin, diomelin, dibagi-magi. Ya kan, abis itu dilaporin. Waduh. Ya kan, karena kita gak punya duit ya kan. Dan gak punya kekuatan, akhirnya ngalah iya dan lain sebagainya. Janganlah menzolimi orang lain dan harus berbuat adil terhadap siapapun. Kita boleh jadi punya uang hari ini, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tapi ingat, Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha segala-galanya. Kita bisa akan didapatkan hukuman dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dihukum oleh Allah karena perbuatan kita. Kita bisa dikasih musibah atau apapun kalau misalkan kita melakukan berbuat zalim terhadap orang lain. Lihatlah Rasulullah cara berdakwahnya. Rasulullah caranya lembut, baik, budi pekertinya, akhlaknya. Tadi Ustaz Maulana sampaikan dengan akhlakul karimah yang baik, akhlak yang bagus, akhlaknya dengan akhlak Quran ya kan. Bahkan semua orang tahu Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling baik. Tapi tetap dizolimin, dicaci, dimaki, dihina, dikejar-kejar, mau dibunuh. Itu Rasulullah SAW. Yang dimana kita nih kalau mau berdakwah juga dengan harus cara yang baik, dengan cara yang hati-hati. Wa'mur bil ma'ruf, ya kan? Dengan wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabaka, inna dzalika min azmil umur. Dan serulah kepada siapapun mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Jadi cara negurnya ini, ya kan? Negur mereka, siapapun mereka, mau orang tua, mau yang lebih tinggi kedudukannya, atau siapapun pelan-pelan dengan hati-hati. Bila perlu nih, kita mau negur orang tua kita, oh siapa guru orang tua kita? Siapa yang orang tua kita sayangin? Siapa orang tua kita cintain atau dekat dengannya? Nah, tegurnya melalui itu. Ini begini, mohon maaf, ini seperti ini. Saya nggak bisa tegur langsung karena saya nggak enak. Biar bagaimanapun juga saya tetap jadi anak. Yang namanya anak tetap anak, pasti salah. Atau mau negur yang lebih punya power lagi, lebih kekuatan lagi. Lihat, oh ini gurunya si Fulan. Biar gurunya aja deh yang negor. Karena kalau saya negor, malahan saya yang disalahin. Nanti saya yang dikejar. Nanti saya yang dizolimin atau diapain. Ya kan? Karena apa? Karena dia merasa tersinggung dan lain sebagainya. Makanya harus kita mempunyai aturan. Sebagaimana juga seringkali dijelaskan oleh guru-guru kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang dimana yang namanya menyeru kepada kebaikan, berdakwah dengan cara apapun, tapi tujuannya adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah yang baik, budi pekerti yang baik, obrolan yang baik, kalimat yang baik, negur melalui dengan cara-cara tadi tuh, kasih tahu orang yang terdekatnya, orang yang dicintainya, orang yang disayangnya. Tegur melalui anak kesayangannya, atau tegur melalui orang yang dia cintainya, tegur melalui gurunya, atau orang yang alim, orang yang saleh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang baik. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dan disinilah kita belajar jamaah yang ada di rumah bagaimana cara kita menegur. Bukannya ketika kita menegur malah kita akhirnya terseret dalam masalah. Sudah dijelaskan sama Habib Usman. Terima kasih Habib untuk penjelasannya.